Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, NPM 20125196. Di sini saya akan menyimpulkan materi bahasa Indonesia ada 4 macam, yaitu yang pertama kesantunan berbahasa, dan yang kedua keterampilan berbicara, yang ketiga keterampilan membaca, dan yang keempat keterampilan menyimak. Kita akan membahas yang pertama, yaitu kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa sangat penting bagi kita ke depannya dalam mencari pekerjaan. Kesantunan sangat erat kaitannya dengan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan berbahasa bersangkutan dengan komunikasi. Tentu saja hal ini sangat penting untuk berkomunikasi kepada teman, orang tua, maupun kepada guru atau dosen. Terdapat 2 aspek penting dalam mengukur apakah sebuah bahasa dapat dikatakan santun atau tidak santun. Mari kita bahas. Dalam bahasa Indonesia, kesantunan terbagi menjadi 2 macam, yaitu kesantunan linguistik dan kesantunan pragmatik. Kita akan membahas yang pertama, yaitu kesantunan linguistik. Kesantunan linguistik yaitu kesantunan yang cenderung dalam kata atau kalimat yang digunakan sesuai arti di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan dikhususkan lagi ke dalam kalimat imperatif atau kalimat perintah. Nah, mengapa kesantunan berfokus pada kalimat imperatif atau perintah? Alasannya karena kalimat imperatif sering sekali mengandung makna yang tidak santun. Nah, kesantunan linguistik dalam tuturan imperatif mencakup 4 hal lagi, yaitu yang pertama panjang pendek tuturan, yang kedua urutan tuturan, yang ketiga intonasi dan isyarat-isyarat linguistik, dan yang keempat pemakaian ungkapan pada kesantunan. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, panjang pendek tuturan, maksudnya semakin banyak sebuah kalimat maka semakin santun. Sebaliknya, semakin pendek sebuah kalimat maka semakin tidak santun. Nah, contohnya, ambil daftar hadir itu, ambilkan daftar hadir itu. Di sini jelas lebih santun kalimat yang panjang daripada yang pendek. Nah, yang kedua, urutan tuturan. Maksudnya memberikan alasan dulu baru perintah supaya menjadi kalimat yang santun. Sebaliknya, dengan kalimat perintah dulu baru alasannya, itu menjadi kalimat yang tidak santun. Nah, contohnya, ruangan ini akan digunakan untuk rapat wali murid. Bersihkan dulu meja itu cepat. Di sini jelas lebih santun kalimatnya karena mengandung alasan dulu baru perintah. Selanjutnya yang ketiga, yaitu intonasi dan isyarat-isyarat genesik. Berbeda dengan yang pertama tadi, jika sebuah kalimat dipanjangkan maka menjadi semakin santun. Nah, yang ketiga ini maksudnya jika intonasi dalam kalimat dipanjangkan. Contoh, kirim surat itu. Surat itu kirim. Intonasi ini berhubungan dengan mimik wajah, bagaimana ekspresi wajah, senang, sedih, ramah, marah. Nah, itu akan mempengaruhi kesantunan berbahasa kita kepada lawan bicara. Misalnya, kita berbicara kepada dosen, teman, atau orang tua, kita akan berusaha santun mungkin, terutama kepada orang tua atau dosen. Kesantunan berbahasa ini juga dapat dipengaruhi oleh nada bicara kita, panjang kalimat yang dibicarakan. Itu akan mempengaruhi kesantunan berbahasa kita dalam berbicara. Nah, setelah kita membahas yang pertama, kedua, dan 3, kita akan membahas yang keempat. Nah, yang keempat adalah pemakaian ungkapan penanda kesantunan. Pemakaian penanda kesantunan ini terbagi lagi menjadi 3 macam, baik itu penanda santun atau penanda tidak santun. Nah, yang pertama yaitu tolong, dan yang kedua mohon, dan yang ketiga silahkan. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Nah, yang pertama contohnya, ambil daftar hadir itu, ambilkan daftar hadir itu. Lalu kita tambahkan kata tolong di awal kalimat, maka akan menjadi semakin santun. Contohnya, tolong ambilkan daftar hadir itu. Nah, jika kita menggunakan nada yang ramah atau mimik wajah yang ramah, itu akan membuat kalimat menjadi semakin santun. Nah, yang kedua yaitu kesantunan berbahasa yang ditinjau dari kesantunan linguistik tuturan. Maksudnya, makna yang terkandung dalam arti atau kalimat yang dituturkan dan berkaitan pada konteks atau sesuatu yang melatar belakangi tuturan, sesuai dengan konteks atau situasi. Situasi di sini bisa menggambarkan suasana hati kita seperti marah, senang, sedih. Konteks di sini dapat dipengaruhi
santunan berbahasa kita. Bagaimana kita menyikapinya dengan sesantun mungkin, misalnya dengan dosen, teman, atau orang tua. Itu akan mempengaruhi kesantunan kita dalam berbahasa. Misalnya kita berbicara kepada dosen, maka kita berusaha sesantun mungkin ketika berbicara. Begitu juga sebaliknya dengan teman atau orang tua, bagaimana kita menyikapinya agar berbicara yang lebih santun kepada mereka. Nah, kesantunan pragmatik ini dari makna atau arti dari tuturan kalimat imperatif. Jadi, kalimat itu santun atau tidak bisa melalui kalimat imperatif, tetapi dalam kesantunan linguistik ini tidak menggunakan kalimat imperatif tapi non-imperatif, yaitu kalimat pernyataan atau kalimat pertanyaan. Kalau dalam bahasa Indonesia yaitu kalimat deklaratif, yaitu pernyataan, dan kalimat interrogatif, yaitu pertanyaan. Dalam kalimat ini kita bisa menggunakan kalimat deklaratif yang isinya perintah tapi diungkapkan dengan kalimat deklaratif atau interrogatif. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan bahasa tidak santun, yaitu 1. Kritikan langsung dengan kata-kata kasar, 2. Dorongan emosi penutur, dan ketiga, protektif terhadap pendapat, dan yang keempat, menuduh orang lain dan memojokkan lawan bicara. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu keterampilan berbicara. Cara untuk terampil berbicara antara bisa dan terampil itu berbeda. Bisa itu artinya biasa saja. Semua orang rata-rata bisa berbicara. Kalau diubah pertanyaannya, apakah semua orang bisa terampil dalam berbicara? Jawabannya belum tentu. Mengapa? Karena yang namanya terampil itu perlu keahlian yang khusus, di mana keahlian itu perlu kalian latih. Untuk bisa terampil dalam berbicara, kita jangan asal bicara, melainkan harus berbicara yang berkualitas. Berbicara yang berkualitas ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Tentang kualitas diri, 2. Kualitas materi, dan yang ketiga, kualitas cara penyampaian. Baik, kita akan membahas satu persatu materi dari ketiga hal yang perlu diperhatikan tadi. Nah, yang pertama tentang kualitas diri. Maksudnya, mengeluarkan aura dalam diri atau bahasa lainnya inner beauty. Lalu yang kedua, kualitas materi. Maksudnya, kita tuh berfokus pada pendengar, karena tipe pendengar itu berbeda-beda. Baik menggunakan logika, visual, atau apa yang dia lihat, atau emosi, perasaan ketika memahami materi, atau dengan imajinasi. Yang ketiga, kualitas cara penyampaian. Maksudnya, menguasai proses. Misalnya ada bahasa yang tidak kita pahami, maka jangan mencobanya. Selanjutnya, tentang meningkatkan kepercayaan diri, bisa kita bangun dengan 3 hal, yaitu 1. Persiapan, 2. Berpikir positif, dan yang ketiga, pede. Berbicaralah dengan semangat dan jadilah pribadi yang unik supaya diingat orang lain. Nah, yang kedua, kualitas materi atau cara untuk menciptakan materi yang berkualitas. Tentu saja memerlukan keahlian yang khusus. Kadang materi itu menarik, tapi disampaikan dengan cara yang tidak menarik atau sebaliknya. Karena ada keahlian dalam diri, pembuat materi, bagaimana menyusun materi yang disampaikannya supaya berurutan. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam membuat materi, yaitu siapakah yang menjadi pendengar kita, apakah anak-anak atau orang tua. Jangan sampai salah sasaran. Nah, poin penting yang ketiga yaitu kualitas cara penyampaian berbicara, bukan hanya sekedar mulut ke mulut, tetapi keseluruhan anggota tubuh juga ikut berbicara. Bagaimana dengan senyum? Artinya, kita menatap orang jangan hanya fokus kepada tulisan makalah atau PPT yang kita baca. Nah, selanjutnya kita ke materi yang ketiga, yaitu keterampilan membaca. Apa itu keterampilan membaca?
yaitu sesuatu yang berbeda dari bisa dan terampil tentu berbeda. Kalau bisa itu mudah dilakukan semua orang, sedangkan kalau terampil belum tentu. Kenapa? Kenapa belum tentu? Karena terampil itu perlu keahlian khusus agar bisa terampil dalam membaca. Misalnya, orang yang membaca berita tentu berbeda dengan orang yang membaca biasa. Kemudian, orang yang membaca puisi berbeda dengan orang yang membaca berita. Nah, semuanya sama-sama membaca, tetapi yang membedakannya adalah teknik-teknik membacanya. Lalu dikhususkan lagi ke dalam materi keterampilan membaca secara kritis. Membaca secara kritis merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami bacaan secara detail atau dapat menganalisis atau mengkritisi hasil bacaan. Nah, berbeda dengan membaca biasa adalah kegiatan membaca yang bertujuan untuk membuat kesimpulan dari isi bacaan. Nah, terdapat teknik membaca yang disingkat yaitu SQ3R atau survei. S yaitu survei, Q yaitu question, R ya 3R yang pertama yaitu read, reset, dan review. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam teknik membaca SQ3R. Nah, misalnya kita dihadapkan dalam sebuah buku, maka kita harus memahami isi dan gambaran buku tersebut. Langkah yang pertama, membaca kritis, yaitu survei. Kita akan membahas tentang survei yang dilakukan untuk mengetahui isi buku secara umum yang akan dibaca. Yaitu ada membaca judul, karena judul itu adalah ide tema dari seluruh buku. Nah, yang kedua, pendahuluan. Atau kalau terlalu panjang pendahuluan, maka boleh membaca paragraf pertama saja. Mengapa perlu dibaca? Karena dalam pendahuluan ada pendapat si penulis tentang buku tersebut bertujuan untuk apa, dan jangan asal baca. Biasanya ada batasan usia, apakah ini untuk anak-anak atau dewasa. Nah, yang ketiga, membaca heading. Membaca heading yang dicetak tebal atau sub-sub yang ada dalam bacaan. Maksudnya, membaca kalimat pertama di bawah heading atau heading yang dicetak tebal. Membaca setiap peta karena ada informasi penting saat kita membaca dan mengetahui gambaran secara umum di dalam peta. Nah, kata kuncinya ide pokok bisa di awal kalimat atau di akhir kalimat. Nah, yang keempat, membaca pertanyaan-pertanyaan di akhir bab atau buku. Karena biasanya pertanyaan itu akan memancing jawaban yang merupakan intisari dari semua bacaan. Nah, sikap membaca kritis adalah tidak mudah percaya terhadap isi bacaan tersebut sebelum menggali bukti-bukti yang terkait dan juga berkaitan dengan membaca sintesis. Nah, setelah kita membahas ketiga materi tadi, yaitu kesantunan berbahasa, keterampilan berbicara, keterampilan membaca. Nah, kita akan membahas yang terakhir, yang keempat, yaitu keterampilan menyimak. Dapat dikatakan keterampilan sentral dari 4 keterampilan berbahasa. Dengan menjadi penyimak yang baik akan menjadi dia sebagai penulis, pembaca, atau pembicara yang baik pula. Karena yang namanya menyimak yaitu kegiatan pikiran yang bukan hanya melihat atau mendengar saja. Ada proses berpikir, menganalisis, atau yang dilihat dari berbagai macam hal seperti simbol kenyataan maupun situasi yang sedang diamati. Nah, dalam proses menyimak ada 5 tahapan untuk penyimak yang baik, yaitu 1. Mendengar, yang kedua memahami, dan yang ketiga menginterpretasi, dan yang keempat menilai, dan yang kelima yaitu menanggapi. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu mendengar. Maksudnya, mendengar di sini berfokus pada satu suara dan mengabaikan suara-suara yang lain. Yang kedua, memahami. Maksudnya, memahami
yaitu penyimak berusaha memahami arti dari setiap kata-kata atau secara istilah arti dalam kamus atau kalimat yang diucapkan dan yang didengar. Nah, yang ketiga, menginterpretasi. Ini kaitannya memberikan makna dari setiap kalimat atau kata yang didengarkan. Berbeda antara arti dan makna. Kalau makna berkaitan dengan segala hal yang melatar belakangi, baik itu kalimat atau ucapan. Dan sama juga dengan penafsiran makna yang lebih jauh. Yang keempat yaitu menilai. Pada bagian ini, si penyimak memberikan penilaian atau mengevaluasi pendapat orang yang tadi ia simak, baik itu keunggulan, kelemahan, kelebihan, dan kekurangannya. Nah, yang kelima, menanggapi. Maksudnya, menanggapi dengan tindakan atau respon terhadap keadaan, memberikan respon atau tanggapan. Jadi, menyimak adalah hal yang penting sekali. Jangan sampai gagal dalam menyimak, karena akan menyebabkan gagal fokus atau dalam bahasa Banjarnya kada nyambung. Nah, sekian materi yang saya sampaikan. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa like dan subscribe. Wallahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.